Dedes itu terus menyebar sampai ke kerajaan Tumapel. Terus didengarlah sama Tunggal Amatung. Tunggal Amatung tuh bilang, bawa gadis itu ke Tumapel, ingin kupersunting dia dan kuperjadikan istri. Gitu. Nah, akhirnya si Ken Dedes tuh dibawalah ke Tumapel, dinikahin paksa sama si Tunggal Amatung. Di situ sama Tunggal Amatung. Di situ si Ken Dedes tuh di pernikahan itu kan biasanya orang kalau dijadiin ratu seneng gitu ya, tapi si Ken Dedes malah kayak nggak senang, soalnya dia emang gak cinta sama si Tunggal Amatung. Dia tuh kayak ngerasa terikat doang gitu, karena dinikahin paksa, nggak dinikahin yang dia suka gitu. Dia tuh berharap ada yang menyelamatkan dia dari kayak tersiksa gitu. Akhirnya datanglah cowok namanya si Ken Arok. Ken Arok kan namanya sebenarnya Arok juga, itu gelar Kennya itu tidak awal cuman gelar. Jadi si Ken Arok itu bawahannya si Tunggal Amatung kan. Di situ pertama kali ngeliat si Ken Dedes tuh dia tuh langsung suka, tapi si Ken Arok tahu kalau dia tuh nggak bisa nikahin si Ken Dedes, soalnya yang dia mau nikahin itu istri dari rajanya dia, istri dari tuannya dia gitu. Akhirnya si Ken Arok ini bisa ngebunuh si Tunggal Amatung pakai modal sama kerisnya si Empu Gandring. Siapa Empu Gandring? Empu Gandring tuh prajurit juga, tapi dia tuh suka pamer keris. Dia tuh bilang kayak kerisnya ini sakti gitu. Jadi akhirnya dia tuh ngebunuh si Tunggal Amatung pakai keris itu. Dan pas paginya, pas udah ketahuan nih si Tunggal Amatung mati gitu. Si Ken Arok nih padahal dia yang ngebunuh, dia tuh kayak datang gitu kayak pahlawan. Ini kan terus dia bilang ini kan kerisnya si Empu Gandring, pasti dia pembunuhnya. Disitulah si Empu Gandring dituduh. Barulah di situ karena dia kayak penyelamat karena udah tahu siapa pembunuhnya si Tunggal Amatung, dia tuh berhasil menikah sama si Ken Dedes. Nah, tapi karena menjemput tuannya, si Ken Arok berhasil meninggal pakai keris yang sama yang dia gunakan untuk membunuh si Tunggal Amatung. Nah, siapa pembunuhnya? Pembunuhnya Anusapati. Anusapati itu anak angkatnya si Ken Arok, atau anak hasil pernikahan dari Tunggal Amatung sama Ken Dedes. Di situ setelah si Ken Dedes ngasih tahu sama si Anusapati kalau bapak aslinya itu meninggal, dia tuh kayak langsung dendam ke si Ken Arok, bapak angkatnya gitu. Soalnya kan harusnya kalau bapaknya meninggal dia yang naik jadi raja kan. Ini tiba-tiba siapa? Tiba-tiba prajurit kok jadi raja. Di situ dari kecil dia juga udah dendam. Jadi pas gede dia tuh ngebunuh si Ken Arok. Di situ entah bagaimana nasib Ken Dedes setelah kehilangan belahan jiwanya. Yang ada yang bilang dia tuh maksa atau meninggal tanpa meninggalkan jasad. Ada juga yang bilang bahwa dia melaksanakan upacara sati atau upacara bakar diri untuk membuktikan kesetiaan seseorang. Sebelum itu ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak dari kisah yang diceritakan oleh Keisha tentang Ken Dedes yang akhirnya menikah dengan prajuritnya sendiri, Ken Arok, yang licik ya. Dia membunuh suaminya untuk bisa menikahi Ken Dedes. Ada pertanyaan sampai sini? Atau belum paham sebenarnya? Ya. Sudah pernah dengar atau baca belum tentang cerita Ken Arok dan Ken Dedes? Oh, belum. Oke. Nanti ketika ada jadwal kunjungan perpustakaan, boleh dicari bukunya di perpustaka. Udah? Kalian mau nanya? Tidak? Kalau dari sini Bu Guru yang mau nanya deh, coba pesan moralnya apa sih menurut Keisha dari cerita Ken Dedes ini? Jangan licik. Gak boleh licik, apalagi
Kurang tahu, Oh, Miss. kurang tahu. Oke, boleh deh. Tepuk tangan dulu untuk Keisha dari kelas 6B. Oke, cukup. Silakan ditutup, Keisha. Sekian dari saya. Kurang salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Keisha biar lebih semangat. Oke, penampilan kedua, ayo langsung menari tarian Pancasila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Risha Zara dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelas 6B. Mau ngapain? Ceritanya mau ngapain di situ? Mau nari Pancasila. Oke. Tepuk tangan buat Siti Fadila dan kawan-kawan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Sambil senyum biar semangat ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kasih tepuk tangan lagi biar lebih semangat. Siap-siap untuk di ke depan kelas C. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, good. Next penampilan masih dari kelas 6B yaitu silat. Oke, silakan Nino dan Jovan maju ke depan. Ayo maju.
Oke, penampilan terakhir, silakan. Masih storytelling tapi in English ya. Silakan Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hani. I am 6th class and I go to 015 Elementary School. Today, I want to give my speech about success. I am happy to be here today to talk about a topic that is crucial in our life, which is success. Success is something that almost everyone dreams of, but not everyone can achieve it. So, what is success? Success is something that almost everyone dreams of, but not everyone can achieve it. What is success? Success is not about having a lot of money, big possessions, or luxurious possessions. True success goes deeper than that. It is about reaching our highest potential, achieving the goals we set. Remember, true success is about finding a balance between personal happiness and making positive contributions to others and the world around us. Do not only find material success, but also seek true and meaningful happiness in our life. Thank you for your attention. Goodbye, see you, and have a nice day. Sekarang saya akan membacakan artinya. Cek. Ini ngerti nggak tadi yang disampaikan oleh Hani? Enggak ya? Sudah kuduga. Oke, silakan Hani terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Halo semua, nama saya Hani, saya kelas 6 dan bersekolah di SDN Kapuk 15 Pagi. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato saya tentang kesuksesan. Saya senang bisa berada di sini hari ini untuk bicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kesuksesan. Kesuksesan adalah suatu yang hampir semua orang impikan, tetapi tidak semua orang dapat mencapainya. Jadi, apa itu kesuksesan? Kesuksesan bukan tentang memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau harta benda mewah. Kesuksesan sejati lebih dari itu. Kesuksesan sejati adalah tentang mencapai potensi tertinggi kita, mencapai tujuan yang kita tetapkan. Ingat, kesuksesan sejati adalah tentang menemukan keseimbangan antara kebahagiaan pribadi dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain dan dunia di sekitar kita. Jangan hanya mencapai kesuksesan materi, tetapi juga mencari kebahagiaan sejati dan bermakna dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Hani. Tepuk tangan untuk Hani. Kalau temennya tremor di depan gak usah diketawain, temen sendiri lagi yang ngetawain. Kayak bisa aja. Siapa Bu yang ngetawain Bu? Itu temen-temennya padahal. Circle. Dan nanti yang ketawa next dia yang maju. Iya Oke. tuh, Laura, Ririn, Ibu lihat tuh ketawain ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu anti bullying. Di sini teman, di sana teman. Ayo semuanya ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejek kami,
Oke. Lagi?